Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang diagram kelas ya, atau kelas diagram. Pada video pembelajaran sebelumnya, silakan kawan-kawan kalau ada yang belum menyimak video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, silakan tonton dulu video pembelajaran sebelumnya agar pembahasan pada pertemuan kali ini untuk video pembelajaran kali ini bisa menyambung ya, materinya bisa menyambung dengan pembahasan sebelumnya. Baik, saya lanjutkan saja materinya. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang simbol yang harus diketahui ketika kita melakukan perancangan desain untuk kelas diagram. Pembahasan kelas diagram ini memang berfokus kepada kerangka kita membuat kelas ya, di mana kelas yang kita bangun ini itu akan menghasilkan objek, di mana pada pertemuan sebelumnya ya khususnya ya, kita udah membahas tentang pengertian dari kelas dan objek. Pada pembahasan sebelumnya juga saya singgung apa itu kelas, apa itu objek. Nah, poinnya adalah ketika kita membahas tentang kelas, nah kelas itu merupakan kerangka untuk kita bisa mewujudkan dalam bentuk objek. Nah, secara sederhana sebenarnya objek itu hasil instan dari kelas, atau kelas ini nanti akan membuat instansiasi dalam bentuk objek. Kelas yang kita bangun misalnya di sini kalau kita contohkan dalam visualisasi ini ya, ada contoh kelas person, di mana nanti kelas person itu nanti akan menghasilkan objek lebih dari satu objek ya dari kelas ini. Nah, kalau kita tuangkan dalam bentuk simbol, bisa saja nanti kita tuangkan dalam bentuk simbol kotak, di mana di dalamnya nanti kita beri inisial dari nama objek, kemudian nama kelasnya ya, nama objek dan nama kelasnya, kemudian penamaan dari objek itu sendiri. Atau mungkin kita bisa memperdalam definisi dari nilai yang dimiliki oleh kerangka kelas. Misalnya kelas itu memiliki nilai atribut name sama birthday, misalnya di sini ya untuk person, di mana atribut tersebut memiliki nilai. Ketika kita menjadikan sebuah objek di dalam visualisasi simbol, maka nanti kita bisa memberikan nilai dari objek pada variabel tersebut. Yang pastinya nanti untuk kelas yang kita bangun bisa menghasilkan beberapa objek sesuai dengan yang kita inginkan dalam kerangka kelas tersebut. Nah, kemarin juga di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bentuk dari diagram kelas, di mana bentuk dari diagram kelas itu terdiri dari kotak persegi panjang berbentuk portrait ya, berbentuk portrait, di mana di dalamnya terdiri dari kolom-kolom. Kalau bisa kita sederhanakan, ada satu kolom terdiri dari beberapa baris ya, di mana pada baris paling atas itu adalah nama kelasnya. Kemudian nanti di bagian kedua itu atributnya atau variabel yang menyertakan dari nama kelas. Nah, ini merupakan bagian dari properti yang dimiliki oleh kelas. Kemudian nanti operasinya atau metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Kemudian ada responsibility-nya atau keterangan yang berupa tambahan dari penjelasan kelas tersebut. Nah, pada sebelumnya juga secara umum saya sampaikan pembahasan ini ya. Jadi ini sekilas saya ulang dari pertemuan sebelumnya. Namun di pertemuan sebelumnya juga saya infokan bahwa ketika kita membangun atau merancang kelas diagram, maka kita harus pastikan kelas diagram yang kita bangun ini sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku. Misalnya seperti ini.
kalau kita tuangkan dalam konversi penulisan, maka untuk membuat nama kelas ya, jadi untuk membuat nama kelas, nanti harus dipastikan setiap awalnya, huruf kapital awalnya itu harus huruf besar. Misalnya contoh, kalau kita mau membuat kelas student, maka di awal kata itu harus huruf besar. Kalau dia terdiri dari dua suku kata, maka nanti setiap awal dari kata itu harus dimulai dari huruf besar. Nah, jika kita menginginkan tulisan dari kelas itu dilengkapi dengan package-nya atau nilai yang dimiliki, misalnya package tersebut membentuk objek, maka nanti kita harus membuat double colon. Double colon ini adalah bisa diartikan double titik dua. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil instansiasi dari kelasnya. Jadi misalnya kalau kita mau package ini, nanti kita bisa jadikan dia objek, maka kita bisa bikin dia seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kita membuat nama objek, huruf depannya juga huruf besar, diawali dengan huruf kapital, huruf besar. Kemudian selanjutnya konversi penulisan atribut. Kalau tadi adalah konversi penulisan pada kelas, nah selanjutnya konversi penulisan pada atribut. Nah, khusus untuk atribut, ini merupakan bagian dari properti yang ada di kelas. Secara pengertian sederhananya, atribut ini nanti akan dijadikan sebagai nilai pada objek. Jadi nanti atribut ini mampu untuk menggambarkan nilai yang bisa digunakan oleh objek, karena dia nanti berada di dalam objek hasil dari instansiasi pada sebuah kelas. Objek yang kita bangun nanti itu pasti kemungkinan di dalamnya akan ada kelasnya ya. Maksud saya ada atributnya. Atau nanti dia di dalamnya mungkin hanya terdiri dari metode saja. Nah, untuk atributnya ini sendiri, secara penulisan, kalau dia itu satu suku kata, maka hurufnya huruf kecil semua ya, kita tuliskan huruf kecil semua. Tapi kalau nanti dia terdiri dari dua suku kata, maka nanti kata kedua itu dibikin huruf kapital pada awal kata. Jadi kalau ada dua suku kata yang kedua nanti di huruf paling awal di suku kata kedua itu huruf besar. Atribut juga bisa dilengkapi dengan tipe data yang dituliskan kemudian kita batasi dengan titik 2. Jadi atribut itu boleh kita tambahkan di dalamnya pada saat kita nanti membangun perancangannya. Kita tuliskan juga tipe datanya bisa. Bahkan kita bisa menambahkan nilai atributnya. Jadi kalau kita mau bikin nilai atribut itu ada nilai defaultnya, itu juga bisa kita buat. Misalnya seperti ini ya. Misalnya ada sebuah kelas washing machine ya di sini ya. Kemudian di sini ada beberapa atribut. Nah, atribut yang kita bangun di sini itu terdiri dari dua suku kata ya. Brand, nama. Kemudian ada yang kedua nih, ada model, name. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik di sini. Pada kata kedua, huruf N-nya itu adalah huruf besar. Ya, huruf N-nya ini huruf besar. Jadi dia terdiri dari dua suku kata. Tapi kalau dia terdiri dari satu suku kata saja, kita cukup untuk membuat tulisan atribut ini dengan huruf kecil semua. Nah, berkaitan dengan atribut harus dilengkapi dengan tipe data, maka nanti di sini kita bikin tipe datanya seperti pada gambar berikut. Kalau kita mau membuat
atribut. Misalnya di sini atribut dengan 2 suku kata brand name. Nah, name-nya ini N-nya huruf besar. Maka kalau kita mau menambahkan tipe datanya, kita tinggal tuliskan titik 2, kemudian nama tipe datanya. Nah, kalau misalnya tipe data ini mau kita defaultkan nilainya sebagai nilai awal, maka kita bisa tambahkan sama dengan dalam tanda kutip, kemudian kita tuliskan string yang kita inginkan. Tapi kalau kita tidak mau membuat nilai default pada tipe data, kita cukup untuk menuliskan tipe datanya saja. Kemudian konversi penulisan pada operator. Nah, operator ini adalah suatu yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas atau juga bisa dilakukan oleh kelas lain terhadap sebuah kelas. Jadi sederhananya gini, ini ada kelas ya, kelasnya ini bisa melakukan suatu tindakan. Atau bisa juga kelas ini bisa bertindak atau melakukan sebuah kegiatan terhadap kelas yang lainnya. Nanti bentuk konversinya kurang lebih sama ya, untuk tulisannya ya. Jadi bentuk tulisannya nanti kurang lebih sama seperti menulis di atribut. Jadi untuk kata awal itu huruf kecil semua, sedangkan nanti untuk kata kedua dan seterusnya itu dibuat dengan huruf kapital pada awal kata. Nah, untuk memperjelas bahwa itu adalah sebuah metode, maka kita nanti akhiri dengan buka kurung sama tutup kurung. Jadi untuk memperjelas bahwa setiap operator itu adalah merupakan metode, maka kita akhiri dengan tanda buka kurung tutup kurung. Nah, kalau secara penulisan itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi setiap operator atau metode tadi itu kita bisa tambahkan parameternya. Nah, berbeda dengan atribut. Kalau atribut itu kita menyebutnya sebagai tipe data. Walaupun sebenarnya di metode juga ada tipe data, tapi kalau kita mau menjadikan metode sebagai nilai input, nilai masukan atau nilai kembalikan, maka nanti kita tambahkan parameter. Jadi kita bisa tambahkan parameter berupa variabel atau tipenya. Nah, untuk operator juga, kalau kita mau menghasilkan suatu nilai, kita juga bisa tambahkan tipe data kembaliannya. Jadi kita tentukan tipe data parameternya dan dibuat variabel serta tipe datanya bisa. Kemudian kita juga bisa tentukan sebagai nilai return atau nilai balikan. Kalau kita secara visualisasi gambar seperti ini ya. Nah, ini sementara kita abaikan dulu untuk operator atau untuk atribut. Sekarang kita masuk ke metode. Nah, ini secara sederhana, kalau metodenya terdiri dari satu suku kata, kita cukup untuk huruf kecil saja. Tapi kalau dia terdiri dari 2 suku kata, maka kata kedua kita tambahkan atau kita buat dia huruf besar pada awal suku kata kedua. Kemudian kita buat tanda kurung. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa bisa saja di dalam operator ini kita tambahkan parameter. Atau bisa juga nanti kalau misalnya kita sudah menghasilkan sebuah nilai, maka bisa kita tambahkan tipe data baliknya. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau memasukkan parameter, nanti kita tentukan tipe datanya, masukkan saja di sini parameternya. Jadi parameternya apa, nanti nilai yang dimasukkan harus tipe data apa, maka nanti ini akan menjadi nilai masukan kepada metode accept clause test. Nanti akan diproses di dalamnya sesuai dengan operasi yang diinginkan pada metode tersebut. Atau kita bisa kembalikan nilainya, misalnya kita mengolah nilai tertentu, maka nanti nilai yang dimiliki oleh metode tersebut mempunyai tipe data yang kita inginkan. Kalau di sini tipe datanya boolean. Nah, jangan lupa untuk membuat kolon atau titik 2. Nah, bedanya adalah kalau kita mau membuat parameter berupa variabel dan tipe, itu kita buat di dalam kurung. Kalau di sini kan ini dianggap parameternya kosong ya.
Nah, kalau di sini kita buat tanda kurung, nama variabelnya apa, kemudian nama tipe datanya apa. Tapi kalau kita mau membuat operator itu menghasilkan suatu nilai yang merupakan nilai balik atau nilai yang dikembalikan, maka kita buatnya titik duanya di luar dari buka kurung dan tanda kurung. Tipe datanya ada boolean. Nah, kalau secara sederhana, ini bentuknya mirip seperti yang kita lakukan pada atribut. Nah, ini kalau kita contohkan atribut sebelumnya ya. Nah, mirip seperti yang kita lakukan pada atribut. Cuma bedanya kalau di atribut itu tidak memiliki buka kurung dan tutup kurung. Jadi di sini adalah nama atributnya, kemudian di sini adalah tipe data dari atributnya. Sama kan bentuknya dengan yang seperti ini. Oke. Nah, pada prakteknya tidak selalu pada sebuah kelas itu memiliki operator atau atribut di dalamnya. Ya nggak mesti. Bisa jadi kosong, atau bisa jadi dia hanya satu saja memiliki atribut dan tidak memiliki operasi atau metode. Atau bisa jadi dia hanya memiliki metode tapi tidak memiliki atribut. Ini sudah sempat saya jelaskan juga pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat misalnya nih dalam satu kelas memiliki banyak sekali atribut di dalamnya atau memiliki banyak sekali metode di dalamnya. Karena saking banyaknya, mungkin kita tidak cukup untuk membuat dia di dalam satu simbol kelas. Sehingga kita cukup untuk membuat dia menjadi titik 3 atau empty list. Jadi kita buat atribut yang kita anggap penting saja atau metode yang kita anggap penting saja. Kemudian untuk atribut lain atau metode lain yang kita sembunyikan, kita cukup untuk menambahkan titik 3 saja. Nah, ini tidak wajib ketika kita sembunyikan yang kita tampilkan harus satu saja ya, tidak wajib. Terserah kita atribut apa yang kita anggap penting itu nanti yang kita tampilkan. Ke atribut yang lain yang misalnya kita gambarkan banyak, itu bisa kita sembunyikan dengan menambahkan titik 3 sebagai sebuah elipsis. Elipsis ya, tadi saya ucapnya empty list, jadi itu keliru ya, harusnya elipsis. Untuk atribut atau operator yang banyak, kita juga bisa berikan penjelasan sebagai kata kunci. Nah, untuk menambahkan sebuah penjelasan sebagai kata kunci, kita tinggal menambahkan kurung siku 2, nama info dari atribut tersebut atau metode tersebut, kemudian tutup siku 2. Seperti pada contoh gambar ini ya, kalau kalian lihat di sini info ID info, ini untuk menyatakan informasi kaitannya dengan apa saja penjelasan dari atribut yang ada di sini. Mungkin saja kalau orang lihat pertama kali dia tidak mengerti ini atributnya berfungsi buat apa, sehingga ada penjelasan itu. Nah, begitu juga pada metodenya. Nah, perlu untuk diketahui bahwa nanti pada prosesnya ketika kita tuangkan dalam aplikasi, yang nanti ada di dalam kelas pada saat kita melakukan proses pengkodingan, itu adalah atribut atau properti atau atribut dan metodenya saja. Jadi tulisan ini tidak kita masukkan ke dalam pengkodingan kita, ini hanya untuk memberikan keterangan tambahan saja. Nah, ini boleh seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke gambar sebelumnya ya, saya flashback dulu ke gambar sebelumnya. Oke, nah kalau di gambar sebelumnya yang paling terakhir, komponen yang paling terakhir yang kita bahas, nah ini adalah responsibility atau keterangan tambahan. Nah, kita membahas tentang ini ya. Jadi responsibility atau merupakan keterangan tambahan. Nah, ini adalah merupakan pembahasan untuk memberikan gambaran tentang apa yang harus dikerjakan pada kelas. Jadi dia akan memberikan penjelasan sederhana kaitannya dengan apa yang akan dilakukan pada kelas. Tujuannya itu
untuk menjelaskan aja sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh kelas biar nanti nggak ambigu. Jadi gampang dimengerti lah. Jadi supaya supaya uh, kelas diagram yang kita buat itu bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, kita letakkan dia paling bawah ya. Jadi kita letakkan dia di paling bawah. Seperti inilah contohnya. Nah, untuk masalah kalimat yang harus ditulis itu seperti apa, nah itu terserah saja ya. Itu nggak harus bahasa Inggris misalnya, atau nggak harus dia menggunakan bahasa yang baku misalnya. Bahasa yang mudah dimengerti aja udah cukup. Nah, kita juga bisa menambahkan constraint ya, atau batasan-batasan yang harus ada pada kelas. Itu juga bisa, tapi kita tidak meletakkannya di bagian bawah, tapi kita meletakkannya di bagian samping. Misalnya seperti ini. Kalau ada aturan atau batasan yang mau kita tambahkan pada kelas, kita bisa buat dalam kurung kurawal. Misalnya capacity 16, 18, 20, atau misalnya gini, kita tentukan batas atas, misalnya batas atas 100, batas bawah 10. Nah, itu bisa kita buat seperti ini. Dia di luar dari kotak diagram kelasnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk keterangan penjelas juga bisa kita tambahkan mungkin operator ini ya, operator ini. Nah, itu kita juga bisa ngasih penjelasan. Ini misalnya operator serial number nih. Misalnya serial number nih ya. Nah, orang misalnya nggak ngerti nih serial number nih apa maksudnya. Nah, kita bisa kasih penjelasan serial number di samping dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, seperti ini, ID info. Bisa juga kita pertegas lagi serial number ini adalah apa misalnya. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan memberi penjelasan seperti ini. Nah, kita ngasih tahu keterangan bahwa serial number ini adalah untuk apa, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita tambahkan. Pada pertemuan sebelumnya, saya juga membahas tentang visibility dari atribut atau metode. Ada 3 kata kunci dari sebuah visibility dari atribut atau metode, yaitu public, private, sama protected. Nah, saya coba jelaskan ulang ya. Apa itu ketiga visibility itu? Yang harus diketahui, yang pertama adalah private. Nah, private ini hanya dapat dipanggil pada kelasnya saja. Jadi dia nggak bisa kita panggil di kelas yang lain. Jadi model atribut atau metode ini hanya berlaku untuk kelas dirinya sendiri saja. Yang kedua, protective. Nah, ini selain dia dipanggil hanya untuk kelas dirinya sendiri, dia juga bisa dipanggil oleh kelas-kelas turunannya. Ya, nanti saya coba jelaskan dalam bentuk gambar ya untuk kelas turunannya maksudnya seperti apa. Terus yang terakhir ada public. Ya, ini bisa dipanggil oleh kelas yang lain. Jadi ini bebas. Kelas ini bisa atribut atau properti ini bisa dipanggil oleh semua kelas di luar dari kelasnya diri sendiri. Yang harus dilihat itu adalah simbolnya ya. Kalau kalian perhatikan di sini simbolnya ada simbol min, di sini ada hashtag, di sini ada plus. Nah, kalau kita mau membuat atribut atau metode itu berlaku sebagai publik sehingga dia bisa dipanggil oleh kelas yang lain, maka kita buat dengan tanda plus. Nah, kalau sederhananya digambarkan yang kurang lebih seperti inilah. Ini misalnya ada sebuah kelas ya. Ini sebenarnya kelasnya ada garisnya ya. Ini cuma diwarnain aja sih. Nah, coba kita perhatikan pada rancangan satu diagram kelas ini. Ini adalah nama kelasnya. Nama kelasnya adalah akun. Nah, dia punya satu properti, yaitu properti dengan nama balance. Tipe datanya adalah real, kemudian nilai defaultnya adalah 0. Kemudian dia punya kurang lebih ada beberapa properti. Beberapa metode. Beberapa metode. Nah, dia kasih penjelasan. Metode yang pertama ini dia sebagai konstruktor. Nah, dia nilainya adalah public.
atau dia memberikan visibility-nya sebagai publik. Berarti ini nanti bisa dipakai oleh kelas yang lain. Nah, ini juga sama. Tipe datanya adalah akun. Namanya adalah set balance. Ya. Nah, kalau kalian lihat model seperti ini, nah ini bisa mewakili dua hal. Dia bisa memiliki parameter sebagai variabel sama tipe data, dan dia juga bisa memiliki nilai balik atau sebagai nilai return. Terus di sini ada list. Saya tadi lupa namanya apa tadi. Namanya adalah ellipsis ya. Ini sebagai sebuah ellipsis. Ini adalah sebagai sebuah ellipsis. Kalau kita contohkan dengan bentuk yang lain, ya bisa seperti ini. Kalau dia kita simbolkan dengan hashtag, berarti ini adalah visibility-nya protektif. Kalau kita simbolkan dengan min seperti ini, berarti visibility-nya adalah privat. Nah, kalau kita perhatikan dari semua properti sama metode ini, mana yang kita bisa gunakan untuk kelas yang lain. Nah, yang bisa kita gunakan untuk kelas yang lain itu adalah yang tanda plusnya. Ini pick item, add tool, remove tool, get tool. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kelas yang lainnya. Sekarang kita bisa perhatikan di sini untuk metodenya. Metodenya di sini memiliki parameter. Semua punya parameter kecuali get tool. Get tool ini memiliki nilai balik. Jadi nilai yang ada di dalam ini nanti harus tipe datanya adalah tool, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya visualisasi dari objek. Jadi yang kita gambarkan di sini kan adalah kelas nih. Nah, kalau dia menjadi sebuah objek, kita menggambarkannya bagaimana? Tadi pada slide awal tadi sudah ada gambaran ya bagaimana caranya kita memvisualisasikan objek. Kurang lebih seperti ini. Jadi suatu objek atau hasil dari instansiasi dari sebuah kelas ini nanti biasanya digambarkan lengkap dengan nilai dan beserta atributnya. Seperti ini ya. Nah, nanti di sini nama objek. Nah, di sini nanti nama kelasnya. Nah, di sini nanti tipe nama dari atribut, di sini nilainya seperti itu. Ya. Nah, kalau ini washing machine, ini bisa juga kita katakan sebagai anonymous object atau objek yang hanya dibentuk untuk satu kali saja. Nah, ini misalnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini pasti tipe datanya adalah string, cuma di sini tidak kita tuliskan kembali tipe datanya menjadi sebuah string. Kalau kita varkan lagi mungkin bisa aja kita lihat ya, tapi kalau di sini dia langsung ada nilainya dan ini adalah tipenya string. Nah, biasanya string itu pasti harus di dalam tunduk tanda kutip 2 atau bisa saja sih dalam tanda kutip 1. Nah, kalau di sini bisa dalam bentuk number atau float atau integer, dia tidak perlu untuk dikasih tanda kutip karena dia merupakan nilai. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang stereotype class. Nah, apa sih sebenarnya stereotype class ini? Sebenarnya mekanisme aja sih. Jadi kita gunakan mekanisme untuk melakukan pengkategorian dalam sebuah kelas. Misalnya nih, nanti kita mau cari form. Kalau ada form nanti di dalam model, nanti kita bisa bikin form stereotype-nya. Kemudian kita bisa tentukan nanti formnya itu gimana nanti di dalam stereotype formnya. Jadi kenapa stereotype class ini ada? Ini sebenarnya untuk membantu kita mengorganisir aja ya. Mengorganisir responsibility dari tipe-tipe kelas. Nanti akan ada kok contoh dari kelas yang memiliki stereotype form. Kemudian dia nanti memiliki responsibility yang bisa menampilkan
kemudian nanti bisa menerima informasi dari si user. Sampai sini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom diskusi atau kolom komentar pada video pembelajaran ini. Materi lebih mendalam kalian bisa simak ya di video pembelajaran materi yang lainnya ya, mungkin ya, untuk membahas tentang kelas diagram. Saya coba untuk merangkum beberapa hal yang dianggap penting sehingga itu bisa disampaikan kepada kalian. Kalau kalian mau lebih detailnya lagi, bisa kita bahas pada grup diskusi kita, atau kalian bisa sambil mandiri mencari pembelajaran di video pembelajaran yang ada atau artikel-artikel yang ada yang membahas tentang materi serupa. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengkategorikan responsibility dari setiap kelas ini, nah itu ada tiga ya, ada tiga stereotipnya. Ada tiga stereotipnya. Yang pertama boundary, yang kedua entity, yang ketiga adalah control. Secara sederhana tuh begini ya. Stereotip ini kita akan menuangkan visualisasi itu sesuai dengan kelompok-kelompoknya gitu. Nah, gitu aja sebenarnya. Jadi kita membuat visualisasi yang sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Oke, ini ada tiga ya. Yang pertama boundary, entity, sama control. Kita bahas satu-satu. Boundary class itu adalah kelas yang punya batasan langsung terhadap dunia nyata. Misalnya bentuknya form, laporan, atau ada hardware yang berinteraksi dengan si user. Bisa printer, bisa scanner, bisa card reader, bisa mouse, bisa speaker, seperti itu. Jadi kelas yang dimiliki oleh sebuah rancangan, kalau dia bersifat langsung berinteraksi kepada user, maka dia dikategorikan ke dalam boundary class. Terus boundary class itu kita bisa definisikan dalam use case diagram. Paling enggak ya, minimal ada satu lah yang langsung berelasi dengan aktor. Sebisa mungkin boundary class ini nanti mengakomodasi ya interaksi terhadap user sama si sistemnya ya. Nanti simbolnya kurang lebih seperti inilah. Ada bulat, terus ada penghubung dengan garis. Tapi kalau kita visualisasikan dalam use case diagram, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ada aktor, nah ada hubungan yang terjadi antara si aktor dengan si use case secara langsung. Nah, ini kita bisa katakan sebagai diagram boundary class-nya. Nanti kalau kita visualisasikan dalam kelas diagram itu posisinya adalah di kulit terluar yang langsung berdekatan dan berinteraksi dengan si aktor. Nah, ini boundary class-nya. Jadi dia ada di kelasnya tuh yang paling terdekat dengan si aktor. Nah, ini dikatakan sebagai boundary class. Terus ada yang dikatakan sebagai entity class. Jadi entity class ini namanya juga entity ya. Kalau kalian belajar entity relational diagram atau IR atau basis data, maka entity class ini kurang lebih sama. Dia juga fungsinya untuk menyimpan informasi yang mungkin akan disimpan di dalam sebuah storage. Jadi nanti dia masuk ke dalam stereotype entity, secara langsung dia nanti ada dalam fase skenario yang berada di use case diagram. Entity class ini juga bisa diidentifikasi dengan mencari kata benda yang ada pada flow of event. Selain itu juga dapat diidentifikasikan dari struktur database-nya. Boleh seperti itu. Nanti sebuah entity class ini mungkin juga bisa kita perlukan dalam tabel ya. Jadi bila nanti kita buat tabel, nanti informasinya bisa kita buat permanen dalam penyimpanannya. Maka entitas kelas ini bisa menyimpan informasi pada saat kita melakukan running pada sistem. Simbolnya kayak gini ya. Jadi ada lingkaran, terus ada garis di simbolnya. Nah, kalau kita tuangkan dia di dalam kelas diagram, nanti dia
adalah kelas terjauh lah, kelas yang tidak langsung berinteraksi kepada si aktor. Nah, terus yang terakhir ada control class, yang ini tadi kita bahas 3 tadi ini ya. Nah ini boundary, entity, sama control. Nah, kita bahas control. Tadi boundary sudah, entity sudah, kemudian selanjutnya adalah control. Nah, control ini ya namanya juga control class, fungsinya untuk bertanggung jawab terhadap kelas-kelas yang lainnya. Jadi seperti yang terlihat di gambar sebelumnya tadi ya, nih. Ini kalau kalian perhatikan, ini yang merah ini kan yang saya kasih tahu nih entity. Berarti ini pengelompokan dari stereotype class entity. Kalau ini pengelompokan dari subclass untuk boundary. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada kontrol kan, posisinya di tengah loh. Posisinya di tengah dia sebagai kontrol. Jadi kontrol kelas ini dia harus bertanggung jawab terhadap lalu lintas yang ada di dalam perancangan kelas tadi. Dia juga harus bisa ngasih alternatif kalau nanti ada error. Makanya kita sebut dia sebagai manajer kelas. Simbolnya kayak gini, kayak looping, kayak lingkaran tapi diulang-ulang loopingnya. Kalau di gambar dia posisinya menghubungkan antara boundary, stereotype class boundary dan entity. Jadi dia menghubungkan antara ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan dari setiap kelas yang ada ini, itu kan pasti selalu ada penghubungnya ya, atau yang dikatakan sebagai relasi. Bisa memungkinkan ada relasi, bisa juga tidak ya. Tapi di sini kan paling dominannya ada relasinya. Nah, kita bahas tentang relasi antar kelas. Sebelumnya saya sudah membahas secara umum ya tentang relasi antar kelas. Silakan cek pada video pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan video pembelajaran sebelumnya juga saya singgung relasi antar kelas. Yang pertama itu asosiasi. Ini pernah saya bahas. Impedensi juga pernah saya bahas sebelumnya. Generalization sama realization. Nah, ini empat hal ini udah kayak bahas sebelumnya ya. Kita coba bahas dulu tentang pengertian relationship dulu. Kalau di objek, relationship ini hubungan yang saling berkedantungan ya, sehingga dia bisa menimbulkan interaksi atau kolaborasi antar objek yang terhubung. Nah, itu relationship itu seperti itu. Tapi kalau kita hubungkan dengan diagram kelas, maka nanti akan ada 3 relasi utama. Jadi kalau kita membahas tentang kelas diagram yang ada hubungannya dengan relationship, ini nanti pembahasannya menjadi 3 poin ini sih. Yang pertama association, kemudian aggregation, kemudian generalization. Aggregation ya. Kemudian generalization. Kalau bentuk relasinya misalnya seperti ini. Yang pertama association tadi ya. Jadi association itu hubungan antar 2 kelas. Nah, hubungan ini terjadi kalau ada satu kelas yang dia pengen memakai atribut atau properti yang ada di kelas yang lain. Jadi ada hubungan yang terjadi antar kelas ini. Nah, itu disebut dengan association. Kalau aggregation ini dia sama kurang lebih seperti association, tapi dia itu isinya tuh kumpulan dari kebutuhan yang ada pada kelompok kelas. Misalnya kalau di sini dicontohkan order detail sebagai salah satu bagian dari kelas order. Jadi ini adalah kelas utama yang dia nanti memiliki hal yang dibutuhkan oleh kelas-kelas yang terhubung dengan dia, atau dia jadi hal utama sebagai
pengkategorian dari beberapa kelas yang ada. Terus yang terakhir tadi generalization. Kalau ini sih hubungan kayak pewarisan ya. Jadi ada superclass. Kalau generalization ini pada tingkatan superclass, misalnya kelas payment, nanti child class-nya atau turunannya itu misalnya turunan kelas cash, cek, sama kredit, ini merupakan turunan yang dimiliki oleh parent kelasnya, yaitu payment-nya tadi. Coba kita bahas tentang association dulu ya. Jadi association ini sebenarnya relasi biasa aja ya, relasi yang menghubungkan antara objek tertentu dengan objek yang lainnya. Walaupun sebenarnya dia tidak menggambarkan aliran data secara khusus ya, atau secara umum dia tidak membahas tentang aliran data. Jadi hubungan yang terjadi itu murni adalah hubungan kebutuhan yang ditimbulkan karena interaksi antara objek. Jadi bukan karena ada aliran data dari satu objek ke objek yang lain, tidak harus kayak gitu. Dia itu cuma membahas tentang ada hubungan saja antara objek dengan objek yang lain. Nah, pada pembahasan asosiasi ini ada dua jenis ya. Yang pertama uni, yang kedua bi. Jadi yang pertama tuh uni, yang kedua bi. Ada unidirectional association dan bidirectional association. Jadi harus diingat, di association ini ada dua, unidirectional association dan bidirectional association. Mari kita bahas satu-satu. Unidirectional association itu adalah ketika objek, misalnya dicontohkan sini ya, kita objek pilot ini akan memiliki unidirectional association dengan objek pesawat. Ini artinya ada relasi yang terjadi antar pilot, antar objek pilot, yang nantinya dia akan memanggil properti yang ada di objek pesawat. Namun sebaliknya, objek pesawat ini dia tidak akan mengakses atribut atau properti atau metode yang dimiliki oleh pilot. Jadi kalau ada tanda panah ke sini, ini artinya pilot membutuhkan properti yang ada di pesawat. Jadi apapun properti yang ada di pesawat ini bisa dipakai oleh si pilot. Gitu ya. Nah, ini adalah unidirectional association. Kemudian yang kedua, bidirectional association. Kalau bidirectional association ini, objek pilot ini bisa memanggil properti yang ada di pesawat. Begitu juga sebaliknya, pesawat juga bisa memanggil properti atau metode yang ada di objek. Jadi kalau hubungan ini tidak ada tanda panahnya, maka mereka berdua ini bisa saling menggunakan properti atau objek satu sama lain, properti atau metode satu sama lainnya. Hubungan association itu ada dua titik ya. Jadi salah satu titik bisa memiliki label untuk menjelaskan asosiasi tersebut. Kalau kita contohkan misalnya order detail, nanti ada garis lainnya sebagai sebuah permintaan. Tapi kalau dia pakai panah, berarti panah itu nanti memfungsikan sebagai sebuah permintaan dan nanti dapat ditransfer atau disusun sebagai sebuah arah. Kalau misalnya dicontohkan order detail, kalau kita susun berdasarkan itemnya, nanti dia bisa ngasih penjelasan siapa yang memiliki atau mengimplementasikan kepemilikan dari properti atau objek yang ada di order detail tadi ya, dicontohkan order detail tadi. Jadi perhatikan kalau tanda panah tadi, dia adalah meminta properti yang ada di objek lain sesuai dengan arah tanda panahnya. Tapi kalau dia tidak pakai tanda panah, ya dia
dikatakan sebagai bidireksional tadi ya, jadi permintaan bolak-balik lah. Terus aggregation tadi tuh apa ya, bentuk khusus lah, bentuk khusus juga dari sebuah asosiasi di mana nanti kita bisa terhubung dengan bagian-bagian tertentu. Nah nanti aggregation itu bisa merepresentasi kepemilikan ya, atau yang dikatakan sebagai hash A namanya. Nah itu kepemilikan bagian-bagian terkecil dari sebuah objek. Kalau kita buat di dalam UML, nanti relasi dari aggregation ini kita gambarkan seperti kayak bentuk jajar genjang atau diamond, yang dia nanti akan berada di induknya biasanya, atau yang ada di parent kelasnya. Kalau asosiasi ya, kita gambarkan asosiasi. Nah kalau asosiasi itu, ini kan ada dua kelas yang berhubungan ya. Perhatikan tanda panahnya. Ini artinya apapun atribut atau metode yang ada di kelas ini akan bisa dipakai oleh kelas yang ini. Jadi atribut apapun yang dimiliki oleh kelas yang di sini, ini bisa dipakai oleh atribut yang ada di kelas ini. Nah sekarang kita tinggal lihat tanda 1 di sini. Ini artinya atribut ini atau operator ini, dia cuma satu saja untuk bisa memanggil. Kalau di sini dia bisa banyak yang bisa dipanggil ke sini. Nah, kalau misalnya kelas ini memanggil ini bisa nggak? Kalau di kondisi ini dia hanya satu atribut saja. Kalau misalnya di sini ada atribut public bisa dipanggil, tapi kalau enggak, maka atribut itu tidak bisa kita panggilkan ya. Nah, kalau kebalikannya, atribut yang ada di kelas ini karena sifatnya adalah one and more, itu bisa dipakai oleh kelas yang ada di sini. Berarti nanti atribut atau properti yang ada di sini atau metode yang ada di sini, nanti simbolnya harus dibikin plus supaya nanti dia sifatnya publik dan bisa dipakai oleh kelas yang ada di sini. Pembahasan ini sebenarnya slide-nya lumayan banyak ya, tapi karena ini sudah lumayan lama ya pembahasannya, saya cukupkan dulu lah untuk pembahasan pada slide bagian ini, slide relasi antar kelas. Saya cukupkan dulu untuk di sini. Nanti untuk pembahasan slide selanjutnya pada materi ini saya akan bahas terpisah pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dulu untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan. Tadi saya kayaknya banyak salah kata atau salah ucapan tadi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru ketika menyampaikan materi. Kembali lagi kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau grup diskusi. Oke, baik. Kita nanti akan ketemu lagi pada pembahasan video pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan membahas materi yang ini juga pada slide selanjutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.